Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العلم لدني والمشرب الصافي الهنية وهب يا غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا ما أحاط الله به من حسن النيات نوينا ما نهى به أسلفنا الصالحون Alhamdulillah bersama kita mengkaji fan ilmu tauhid dalam kajian pembahasan kitab Jawharatut Tauhid dari Imam Ibrahim Al-Laghani Al-Maliki rahimahullah taala, dan ini adalah lesson ke-11 ya, daripada pertemuan Jawharatut Tauhid. Di sini ikhwan kita akan memasuki sepertiga pertama daripada ilmu tauhid yang ma'ruf, yang kita sudah bahas bahwasanya ilmu tauhid itu dibagi menjadi tiga. Ya, sepertiga pertama adalah pembahasan masalah al-uluhiyat, ketuhanan. Yang kedua masalah an-nabawiyat, kenabian. Yang ketiga masalah as-sam'iyat ataupun ghaibiyat, perkara alam ghaib. Di sini musannif baru mau masuk sepertiga pertama. Mungkin bingung, loh kemarin tuh bahas masalah apa gitu ya? Oke. Dars yang kemarin-kemarin setelah masalah muqaddimah beliau mengungkapkan beberapa masalah yang berkaitan dengan tauhid. Di antaranya jangan lupa mungkin insyaallah antum masih ingat semua. Di antara yang kita bahas masalah wujubul ma'rifah, ya enggak? Masalah imanul muqallid, ya. Masalah wujubun nazar wa kaifiyatun nazar wa hakadha. Masalah hakikatul iman, definisi iman dan perbedaan antara iman dan Islam, dan masalah an-nutq bisyahadatain. Yang terakhir kali adalah masalah ziyadatul iman wa naqsuhu. Apakah iman itu bisa bertambah dan berkurang atau tidak? Wah, kata itu semua betul masalah-masalah yang berkaitan dengan dengan ilmu tauhid. Walaupun tidak masuk dalam kategori uluhiyat ataupun nabawiyat ataupun sam'iyat. Nah, makanya di sini musannif mendahulukan pembahasan seperti itu. Di beberapa kitab yang lain, beberapa kitab tauhid yang lain seperti Sanusi dan lain sebagainya, mereka biasanya sih memang menyebutkan masalah-masalah yang itu di akhir. Ya, sudah habis semua masalah uluhiyat, nabawiyat dan sam'iyat, baru mereka sebutkan masalah masalah yang berkaitan masalah al-iman wal i'tiqad wa an-nazar wa ila ghairi dzalik. Ala kulli hal. Di sini kita akan masuk pembahasan masalah al-uluhiyat yang dimulai dengan as-sifat al-wajibah. Tapi teman seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru, kita mulai dengan murajaah dars yang terakhir kita ambil kemarin, ya enggak? Masalah ziyadatul imani wa naqsuhu. Ya mungkin sebagian ikhwan bisa menyebutkan ringkasannya, ma'ruf sekali kan. Apakah iman itu bisa bertambah atau berkurang? Di sini ada dua pendapat. Pendapat jumhurul asy'ariyah, mereka berpendapat bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang dengan taat. Bima tazidu ta'atul insani, dengan taat. Bertambah iman dengan bertambahnya taat, dan kurangnya iman dengan kurangnya taat. Wah, kata. Itu yang mu'tamadnya jumhur al-asy'ariyah. Wa muqabilu, pendapat yang kedua adalah pendapat sebagian daripada asy'ariyah minhumul imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Beliau berpendapat bahwasanya iman itu enggak bisa nambah, enggak bisa ngurang, karena iman adalah tasdik. Yang namanya tasdik harus 100% baru namanya tasdik. Ya, kalau udah 100 mentok, udah enggak bisa naik, enggak bisa ngurang. Kalau ngurang berarti bukan tasdik. Belum 100%. Bukan namanya tasdik. Ini pendapat yang kedua. Di sini sebagian ulama menyikapi khilaf ini, sebagian mereka seperti Imam Ar-Razi dan seperti Imam Al-Haramain, mereka bilang ini sebenarnya khilaf lafzi. Kenapa? Karena kalau seandainya kita memandang iman itu dari segi perihal yang menambahkannya, ketaatan, ya pasti jelas yang namanya taat bisa nambah bisa ngurang. Kalau kita lihat dari segi itu. Tapi kalau kita lihat dari segi iman adalah tasdik, pembenaran hati, ya jelas itu nggak bisa nambah, nggak bisa ngurang. Ya namanya tasdik, udah 100%, udah 100%. Wah, kata. Jadi mereka bilang bahwasanya ini khilaf sebenarnya khilaf lafzi, khilaf hanya cara pengungkapan.
Adapun hakikatul masalah enggak ada khilaf sebenarnya. Wah, ini pendapat siapa? Pendapat Imam Razi dan Imam Al-Haramain. Tapi di sini musannif sendiri, Al-Imam Al-Laghani dan kebanyakan jumhurul Asy'ariyah mereka bilang, enggak, ini bukannya khilaf lafzi, ini adalah khilaf yang hakiki, benar-benar khilaf. Walaupun kita berpendapat bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang dengan ketaatan, tapi sebenarnya itu mempunyai unsur yang besar untuk penambahan tasdik itu sendiri. Jadi nggak bisa dirumuskan bahwasanya tasdik adalah 100% yang tidak bisa nambah, ya. Udah mentok soalnya, dan atau nggak bisa kurang, karena kalau kurang berarti bukan 100%, bukan jazim namanya, bukan tasdik. Bukan begitu cara merumuskannya. Tasdik tadi yang sudah 100% itu bisa bertambah. Seperti apa? Seperti yang perihalnya ilmu yaqin dan ainul yaqin dan haqqul yaqin. Ya beda kalau seandainya kita percaya sekarang adanya surga dan neraka. Nanti bila kita melihat nanti dengan mata kepala sendiri, surga dan neraka, pasti kita akan bertambah kepercayaan kita. Yang mana tasdik sudah ada dulunya. Ini sudah miyah fil miyah. Walaupun sudah 100%, tapi dia bisa ditambahkan. Kalau seandainya kita masuk ntar insya Allah ke surga, nah lebih yakin lagi kita. Seperti perihalnya orang desa kemarin yang kita ceritain kan, pas dia diceritain masalah pesawat, dia yakin itu ada. Kemudian dia melihat dengan kepala sendiri, dengan mata kepala sendiri, ya pasti nambah keyakinannya. Kemudian dia naik pesawat, ya jelas-jelas nambah keyakinannya. Berarti namanya tasdik itu bisa nambah. Walaupun mi'ah fil mi'ah, ya bisa nambah itu ya ikhwan. Ala kulli hal. Ini adalah ringkasan dars yang kita bahas di di lesson yang lalu. Bisa antum lihat di di screen-nya sekarang ya ikhwan. Al-Fagir mau share screen. Antum bisa lihat ala kulli hal. So di sini. Kita mulai dari awal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. هذا هو درس جوهرة التوحيد للإمام اللقاني lesson ke-11 berbahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dars al-hadi 10 mafrud ya, 11 sudah. Nah, kita mulai dengan murajaat ad-dars al-madhi yang tadi barusan Al-Fagir sebutkan ringkasannya. Masalah ziyadatul iman wa naqsuhu. Di sini musannif menguntaikan masalah ini dengan 2 bait ya, yang gampang sekali dihafalkan insyaallah. Warujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu binaqsiha wa qila la khulfa kadzagat nugila. Ini adalah 2 bait yang beliau sebutkan berkaitan dengan masalah ziyadatul iman wa naqsuhu. Nomor 21 dan nomor 22. Baik. Al-iman kita sudah definisikan bahwasanya iman ada yang masuk. Iman adalah tasdik lima ulama bidarrah mimma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah definisi iman. Jadi iman itu adalah tasdik ya, perihal hati, pembenaran hati. Nah, huna ya'ti soal halil iman bihadzal ma'na yaqbalu ziyadah wa yaqbalu naqs. Bisa enggak nambah atau kurang? Di sini ada 2 gaul. Pendapat yang pertama bilang innal iman yaqbalu ziyadah wan naqs. Bisa nambah, bisa ngurang iman itu. Ini pendapatnya jumhurul Asy'ariyah, mayoritasnya kaum Asy'ariyah. Al-qaul tsani, pendapat sebagian dari Asy'ariyah. Jadi 2 pendapat ini adalah minnana, dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan daripada Mu'tazilah ataupun yang lain, enggak. Kedua pendapat ini dari dalam Ahlussunnah wal Jamaah sendiri. Pendapat yang kedua di antaranya mereka Al-Imam Abu Hanifah, mereka bilang iman itu enggak mungkin nambah dan enggak mungkin kurang. Bal huwa tsabit. Tapi dia itu tetap. Kalau kita melihat kita melihat hujjah dalil tiap-tiap gaul ini, kita mulai dari gaul awal. Hujjatul gaul awal mereka menggunakan awalan dalil aqli. Mereka bilang law lam yazidul iman wa yanqus la sawa imanul anbiya wal malaika ma'a iman awamin nas wa hadza batil. Kalau seandainya iman itu enggak bisa nambah, enggak bisa ngurang, semua sama, ya berarti sama dong imannya para nabi-nabi sama imannya orang awam. Imannya para malaikat, sahabat dengan imannya orang awam. Wa hadza ma yumkin. Ini enggak bisa. Pastilah lain imannya para anbiya dan mursalin dan imannya orang awam. Berarti apa? Berarti harus ada yang namanya ziyadah wan naqs dalam iman. Itu dalil aqlinya. Dalil naqlinya ikhwan banyak sekali, di antaranya qauluhu ta'ala wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jelas sekali zadatuhum imana. Qala ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim. قال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. Ada kullu ayat sharihah. Semua ini ayat yang jelas sekali bahwasanya ada penambahan masalah iman. Ini dari segi ayat Qur'annya. Adapun dari segi hadis, ketika Nabi SAW ditanya, "Hal yazidul iman wa yanqus?" Qal SAW, "Na'am, iya. Yazidu hatta yudkhila sahibahu al-jannata wa yanqusu hatta yudkhila sahibahu an-nar." Wa hakala.
Juga hadis apa namanya Nabi SAW bersabda, "Lau wuzina imanu Abi Bakar bi iman hadhil ummah la rajaha bihi." Kalau seandainya imannya Sayyidina Abu Siddiq ditimbang dengan semua imannya umat ini, maka imannya Sayyidina Abu Siddiq bakal menang. Berarti ada di sini tafawud, ada apa namanya perbedaan, ada banyak dan dikitnya, nggak bisa disamakan semua itu. Ini apa artinya? Nah, ini artinya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini adalah hujjah dalilnya al-qaul awal. Naam. Adapun al-qaul tsani yang mereka bilang iman itu nggak bisa nambah, nggak bisa ngurang, mereka pertama pakai dalil aqli dulu, bahwasanya iman itu adalah ibarat tasdik, perumpamaan atas pembenaran hati. Yang mana tasdik itu adalah al-idrak al-jazim. Harus jazim, harus sudah pasti, harus sudah 100% baru namanya tasdik, ya ikhwan. Lah, kalau sudah 100%, oke, ada yang masuk, Allahu. Kalau sudah mi'afilmiyah, kalau sudah 100% nggak bisa lagi nambah. Yang juga nggak bisa kurang. Kalau kurang berarti belum tasdik, namanya belum jazim. Idzan al-iman bihadzal ma'na la yaqbalu ziyadah wa la yaqbalu naqs. Idza law naqasa lam yakun musaddiqan. Wa ziyadah hadza la yumkin li'annahu khalas akhir marhalah. Ini adalah dalil aqlinya mereka, para al-qaul tsani. Sebenarnya mereka nggak punya dalil nagli. Mereka hanya wajib apa namanya mentakwilkan dalil-dalil nagli yang didatangkan oleh kelompok yang pertama. Di sini mereka mentakwilkan bahwasanya tiap-tiap ayat ataupun hadis yang menunjukkan bahwasanya ada penambahan iman ataupun pengurangan iman itu semua masalah amal, taat. Iya, bukannya tasdiknya yang nambah, ketaatannya yang nambah. Ataupun yarji ila ma yu'manu bihi la ilal iman. Dulu sahabat mereka sebelum datangnya semua ayat Al-Qur'an contohnya, mereka hanya hafal atau percaya dengan sekian-sekian ayat Al-Qur'an. Kemudian turun lagi ayat Al-Qur'an, maka tambah lagi kepercayaan mereka untuk beberapa ayat. Kemudian nambah lagi apa namanya ta'alim syar'iyyah, ajaran Nabi SAW, maka mereka percaya lagi tambah. Jadi iman itu bertambah, bukannya iman yang bertambah, akan tetapi perkara yang mereka imani itu yang bertambah. Ini takwilnya mereka. Oh, suraha takwil ini ya muskilah sih sebenarnya. Itu bisa kita takwilkan kalau untuk sahabat karena tahapnya syariah yang turun itu bisa untuk kayak gini. Tapi kalau sekarang syariat sudah sempurna, ya nggak bisa namanya tambah atau menambah gitu. Wah, asyik kita. Fatta'wil hadza nu'an minal bu'd, ini agak takwil ba'id, ini dinilai dengan takwil yang ba'id, yang untuk apa namanya? Pentakwilan al-qaul tsani kepada dalil-dalil ya. Jadi Allahumma al-qaul tsani ini pertama, walaupun mereka mempunyai dalil akli, tapi pertama mereka nggak punya dalil nagli. Ini pertama. Yang kedua, ketika mereka mentakwilkan dalil naglinya kelompok yang pertama, itu takwilnya dianggap takwil yang sangatlah ba'id. Nah, seperti ini ya ikhwan. Asyik kita jelas sekali ya, kelompok yang pertama mereka lebih kuat dalilnya, mereka punya dalil akli dan dalil nagli, wah kata. Asyik kita musannif yaqul wa rujjihat, langsung sama musannif diunggulkan rujjihat. Oke. So, di sini ada beberapa mauqif li ba'd ulama min hadzal khilaf. Di antaranya Imam Fakhr Razi dan Imam Al-Haramain, mereka melihat bahwasanya ini khilaf sebenarnya khilaf lafzi. Hanya masalah pengungkapan ibarat. Karena man yuthbit ziyadah yanzur ila amal. Itu yang orang yang kelompok yang bilang iman itu bisa bertambah bisa berkurang, mereka memandang amal. Ya jelas yang namanya amal ya nambahnya kurang. Wah, kelompok yang melihat yang apa namanya berkomentar bahwasanya iman nggak bisa bertambah nggak bisa berkurang, mereka melihat tasdiknya. Ya jelas yang namanya tasdik nggak bisa nambah nggak bisa kurang. Fafil haqiqah adalah khilaf bainal fariqain. Makanya hakikatnya katanya nggak ada khilaf nih. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Haramain dan Imam Ar-Razi menyikapi masalah khilaf ini. Tapi ya ikhwan, at-tahqiq bahwasanya ini khilaf bukannya lafzi, akan tetapi khilaf yang hakiki, betul-betul khilaf. Karena al-qaul biziyadah wa nuqs bukan cuma di masalah taat. Kita melihat sendiri masalah tasdik, yang karena tasdik itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kok bisa? Bihasabi wuduhil adillah. Ketika ente mempercayai satu masalah dengan dalil cuma satu, ente percaya. Bila mana ada dalil yang kedua, lebih percaya lagi. Bila mana ada dalil yang ketiga, lebih percaya. Jadi kepercayaan itu bisa bertambah. Wah, jadi nggak bisa dirumuskan kepercayaan bagaikan 100% yang nggak bisa nambah lagi. Lu enggak kayak gitu rumusnya. Wah, kata ikhwan. Gua juga jelas baina tasdiqil anbiya wal mursalin. Nabi SAW tasdik yang paling tinggi karena Nabi SAW langsung melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ya Allah taala bi'aini basarih wa yaral jannah wan nar bi'aini basarih. Asyik kita fa iman Nabi SAW, iman Rasulullah SAW adalah iman yang paling sempurna karena dalil dan karena peristiwa yang Nabi SAW lihat itu banyak yang tidak diketahui atau yang tidak dilihat oleh selain Nabi SAW. Makanya iman Nabi adalah iman yang paling tinggi. Nah, jelas sekali kan? Wahakadha. Asyik kita fal khilaf hakiki walaysa khilaf lafzi. Jadi di sini semua ini musannif sebutkan di matan Jawharah. Untuk yang goal pertama beliau berkata warujhat ziyaratul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu bi naqsiha. Ini pendapat yang pertama. Langsung beliau vonis dengan rujihat.
Oke, ini goal yang pertama. Goal yang kedua, fi qaulihi wa qila la. Ada yang bilang la. La artinya apa? Ay la tazid wa la tanqus. Enggak bisa nambah, enggak bisa ngurang. Ini apa? La ya lazid wa la yanqus. Ini apa? Ini hadza goal tsani. Di sini adalah musanif menyebutkan goal pertama bagaimana dan menyebutkan goal kedua di mana. Ini tempatnya. Kemudian di akhir bait beliau berkata, wa qila la khulfa. Gauluhu wa qila la khulfa bukannya goal ketiga, akan tetapi adalah tauhidnya Imam Haramain dan juga Imam Razi bahwasanya la khilafa fil haqiqah. Itu. Kemudian beliau tabarra min hadzal gil kadza qad nugil. Ini adalah sighah tabarri dari musannif untuk gil yang terakhir bahwasanya itu la khilafa. Fil haqiqah la al khilaf mawjud wal khilaf thabit wa laysa khilaf lafzi faqat wa hakadha ikhwan. Nah, begitulah apa namanya ringkasan daripada daras yang kita ambil kemarin. Shallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kita akan masuk sekarang daras yang baru. Oke. Masuk daras yang baru nih ya ikhwan. Oh ya akhwat. Baik. Oke, dari sini, dari lesson yang sekarang ini, lesson yang ke-11 dan untuk ke depan, kita akan jalan lebih apa namanya, lebih pelan ya dari yang sebelumnya. Kalau seandainya yang sebelum-sebelumnya kita bisa mengambil dalam satu lesson itu bisa 2 bait ataupun 3 bait, kadang-kadang 4 bait kita ambil ya. Tapi kalau sekarang mungkin untuk beberapa bait ini kita hanya mengambil dalam satu lesson, dalam satu pertemuan mungkin setengah bait. Ya, gitu. Ataupun seperempat bait ataupun satu kalimat kadang-kadang. Ya, karena musannif di sini menyebutkan as-sifatul wajibah itu kadang-kadang satu bait ada 3 atau 4 sifat wajibah. Yang mana tiap-tiap sifatul wajibah itu memerlukan pertama definisi, yang kedua syarah definisi itu, yang ketiga dalil nagli, dalil nukilan dari Al-Qur'an ataupun dari hadis, yang keempat yang paling penting adalah dalil aqli, dalil aqlinya. Yang mana biasanya di yang nomor 4 ini dalil aqli itu banyak biasanya, dan kadang-kadang dalil aqli itu mempunyai mugadimat yang harus kita pelajari dulu sehingga kita bisa memahami dalil aqlinya. Wah, kata. Nah, makanya jadi tiap-tiap sifat ini perlu 4 tema. Definisi dan syarah definisi, kemudian dalil aqli dan kemudian dalil naqli. Baik. Di sini musannif langsung beliau menyebutkan di bait yang bakal dibacakan ini, fawajibun lahul wujudu wal qidam kadza baqa'un la yushabu bil adam. Nah, ini bait yang beliau mau sebutkan. Oke. Tapi ikhwan di sini sebelum kita masuk ke masalah syarah sifatul wujud dan sifatul baqa, sifatul qidam, sifatul baqa. Di sini musannif nyebutin 3. Fawajibun lahul wujudu, maka wajib bagi Allah taala al wujudu, sifatul wujud. Wal qidam, kemudian nomor 2 langsung sifatul qidam. Kadza baqaun, juga kata musannif baqaun sifat yang ketiga, wujud, qidam, baqa. La yushabu bil adam, yang tidak ada sama sekali unsur ketiadaan. La yushabu bil adam, yang tidak ada sama sekali unsur ketiadaan. Nah, di sini dalam satu bait ini musannif menyebutkan 3 sifat al-wajibah, wujud, qidam dan baqa. Tamam. Oke. Oke. Di sini ya ikhwan, wajib atas tiap-tiap orang mukmin untuk mengetahui sifat al-wajibah fi haqqillah taala. Dengan sifat yang al-wajibah ini pasti dia akan memahami kebalikannya. Ya, adalah sifat antonimnya, apa namanya lawan katanya, sifat al-mustahilah. Ya, sifat yang wajibah berapa? 20, berarti sifat yang mustahil juga 20. Wah, kata. Kemudian kita akan bahas nanti insyaallah sifat al-jaizah, sifat yang jaiz fi haqqillah taala. Jadi ada 3 pembahasan di sini, sifat al-wajibah, kemudian sifat al-mustahilah dan sifat al-jaizah. Dibahas biasanya sifat yang mustahilah itu bareng-bareng pembahasannya dengan sifat al-wajibah. Tiap-tiap kita bahas sifat yang wajib, langsung kita bahas sifat yang mustahil. Kebalikannya kan langsung. Udah selesai itu semua baru kita akan bahas sifat yang jaiz. Oke, ini berarti tema kita pertama sifat yang wajib. Di sini ikhwan, as-sifat al-wajibah, sifat yang wajib bagi Allah taala itu 20. Pertanyaan, kok 20 tok? Masa 20 tok sifat Allah taala? Kenapa kok 20? Dari mana angka 20 ini? Bukannya banyak sifat Allah taala. Oke. Nah, di sini para ulama tauhid merumuskan bahwasanya ada sifat yang global, ada sifat yang terperinci. Ijmal wa tafsil. Ijmal arti global. Wa tafsil arti terperinci. 20 atau kurang atau lebih itu masih masalah nanti. Kita akan bahas masalah ijmal dulu. Sifat Allah al-wajibah, sifat yang wajib atas Allah taala. Wah, jangan lupa juga pengertian dari wajib ini apa? Bukannya wajib itu harus, bukan. Yang wajib adalah sebagaimana kita jelaskan di alhamdulillah. Di awal-awal lesson yang dulu al-wajib al-wajib al-aqli.
Bukan wajib syar'i. Wajib aqli yani ish ma la yatasawwaru fil aqli adamuh. Yang mana akal tidak mampu untuk menggambarkan ketiadaannya. Ini perkara harus ada. Itu namanya wajib. Bukan arti perkara yang kalau dilaksanakan bakal dapat pahala. Enggak, bukan gitu. Al-wajib adalah pemikiran akal. Wajib di kalangan akal. Contoh, setiap benda itu harus bergerak atau diam. Nah, setiap benda haruslah bergerak atau diam. Si akal tidak mampu menggambarkan benda yang tidak bergerak dan tidak diam. Bisa nggak coba-coba cari benda apa yang dia itu divonis nggak gerak dan dia nggak diam? Ada nggak benda kayak gitu? Benda ya, benda syai' yani. Ya'khudh hayyiz. Ada lain mungkin. Nah, berarti benda itu yang namanya syai'un itu yang namanya benda mata jauhar kalau bahasa itunya jauhar, yang namanya jauhar itu maka dia harus imma mutaharrik wa imma sakin. Nah, ini adalah perihal wajibnya. Wajib atasnya untuk mutaharrik atau sakin. Tidak mungkin tidak. Si akal tidak mampu menggambarkan ketiadaan kedua sifat ini. Harus ada satu. Wahakala. Itu artinya wajib. Oke. Kembali ke masalah yang sifat al-wajibah. Sifat yang wajib atas Allah Ta'ala. Si akal tidak mampu menggambarkan ketiadaan sifat ini. Secara globalnya gampang, ikhwan. Sifat yang wajib atas Allah secara globalnya cuma satu sifat sahaja. Apa? Yaitu adalah segala kesempurnaan. Jami'al kamalat. Ini cuma ini. Sifat yang wajib atas Allah Ta'ala. Wajib atas Allah Ta'ala. Si akal harus menggambarkan dan tidak bisa tidak. Yang namanya Allah, yang namanya ilah, Tuhan itu harus mempunyai segala kesempurnaan. Tiada apapun yang ada unsur kesempurnaan melainkan itu ada pada zat Allah Ta'ala. Itu. Wah, kebalikannya sifat yang mustahil. Sifat yang mustahil berapa sih? 20 atau enggak? Yang globalnya cuma satu juga. Adalah lawan daripada sifat yang wajib. Kalau yang wajib tadi adalah semua kesempurnaan. Itu yang wajib atas Allah Ta'ala. Yang mustahil adalah semua yang ada unsur kekurangan. Tiap-tiap sifat yang mempunyai unsur kekurangan, apapun itu adalah sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala. Tidak mungkin akal menggambarkan keberadaannya. Itu makna mustahil. Ini artinya mustahil. Ma la yatasawwar fil aqli wujuduh. Nah, ini adalah sifat yang global. Yang mana orang-orang awam mukminin wajib mereka untuk beriktikad dengan cukup ini saja. Enggak wajib untuk ngapal sifat 20 atau lebih atau kurang yang khilafnya gimana, hal wujud, ainul mawjud, wah ruwet. Cukup atas mereka untuk meyakini bahwasanya yang namanya Allah itu mempunyai segala kesempurnaan. Dan mustahil atasnya untuk mempunyai unsur kekurangan walaupun sedikit. Enggak mungkin Allah Ta'ala mempunyai kekurangan. Wah, kata. Nah, ini adalah sifat yang wajib secara ijmal, secara global. Lawannya sifat yang mustahil secara global. Oke. Kemudian di sini ya ikhwan, sifat yang wajib ini secara global ulama memperincikannya. Apa namanya? Merincikannya. Oke, tafsil ini, fasilun. Merincikannya berapa? Yang wajib 20, lawannya ya mustahil ya 20 juga. Pertanyaan, ini lesh 20, min ja'al 20 hada. Dari mana datang nomor 20 itu? Padahal kalau kita lihat di Al-Qur'an ya banyak sifat-sifat Allah Ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Al-Quddus, wahakadha salam, sifatnya semua sifat. Baik pun itu masuk dalam kategori sifat ataupun asma. Kok cuma 20? Oke. Jawaban ulama di sini, yang 20 ini adalah ya ikhwan adalah sifat yang pokok. Yang mana semua sifat yang selainnya pasti akan masuk ke dalam sifat ini. Tapi yang 20 ini nggak mungkin di antara mereka masuk ke sebagian, tidak. Lain dari 20 ini pasti mereka akan merujuk ke sifat yang 20. Contoh-contoh, kita contohin. Di antara sifatnya Allah Ta'ala, gudroh kan. Maha mampu. Kemampuan Allah Ta'ala, gudroh. Allah Ta'ala maha kuasa. Ya, maha kuasa. Gadir, maha kuasa. Oke. Juga iradah, maha yang berkeinginan. Mempunyai kemampuan, mempunyai keinginan. Iradah, tidak dipaksa. Gudroh, iradah. Dua sifat ini kan lain. Gudroh, ya kemampuan. Iradah, ya keinginan. Oke. Nah, setiap sifat yang lain kadang-kadang masuk ke sini. Contohnya, sifat Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Ini masuk kemana? Ke iradah. Ketika dilampiaskan sifat itu masuknya ke gudroh. Wahakadha. Wahakadha. Al-Malik Al-Quddus. Maha suci. Masuknya ke mana? Masuknya ke mukhalafah lil hawadis. Contohnya. Wahakadha. Wahakadha. Al-Mu'min, Al-Muhaimin itu semua masuk kemana? Ke gudroh. Dzul Jalal wal Ikram, masuknya kemana? Juga gudroh, juga masuk ke mukhalafah lil hawadis. Tiap-tiap sifat yang selain 20 dipastikan pasti dia masuk ke sifat 20 ini. Baik pun masuknya secara langsung ataupun secara tidak langsung. Bidilalatil iltizam, walaupun itu masuknya dengan dilalatil iltizam.
yalzam, ya pasti ke ujung-ujungnya pasti masuk ke dalam salah satu sifat yang 20 ini. Wah kata. Tapi yang kalau sifat 20 ini ikhwan, itu mereka bisa-bisa nggak bisa masuk satu sama lainnya. Wah kata. Di sini mereka makanya ulama-ulama tauhid mereka capek untuk merumuskan semua sifat yang ada di Al-Qur'an yang sabata bidalil mutawatir, qat'iyatu thubut wa qat'iyatu nazar, qat'iyatu adilalah. Mereka rumuskan semua dan mereka globalkan menjadi 20 saja. Karena sifat yang selainnya pasti akan merujuk ke 20 ini. Wah kata. Oke, inilah sifat yang 20 yang mungkin insya Allah semua mayoritas muslimin insya Allah hafal semua kan sifat yang 20 itu. Insya Allah yang ada di Aqidahul Awam ataupun yang lain. Walaupun sebenarnya kita akan mungkin sebagian ikhwan atau sebagian akhwat akan sedikit sodim, sedikit apa namanya ada bentrokan, ada sedikit akan kita merasakan beberapa perihal ketraumaan. Masa? Kenapa? Karena kita akan bahas di sini yang namanya sifat 20 itu ya ikhwan. 20 itu hanyalah mereka mazhab Maturidiyah yang menjadikan sifat 20. Adapun Asy'ariyah, kaum Asy'ari mereka enggak menghitung 7 terakhir. Jadi cuma 13. Gadiran, muridan, aliman, kaunuhu itu. Kan gitu. Karena itu masuk dalam sifat al-ma'ani, gudrah, iradah, wa hakadha. Jadi cuma 13. Bahkan di sini Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari beliau tidak menghitung sifat al-wujud sebagai sifat. Karena apa? Karena menurut beliau al-wujud ainul mawjud. Maka enggak perlu untuk dijadikan sifat. Jadi cuma 12 sifat yang wajib atas Allah Ta'ala secara terperinci menurut Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Adapun mayoritas Asy'ariyah mereka menisbatkan sifatul wujud seperti Imam Razi wa ghairuh. Adapun Al-Maturidiyah mereka menambah lagi dengan sifat Al-Ma'nawiyah yang namanya yang 7 itu kan. Kaunuhu gadiran, kaunuhu muridan menjadi 20 akhirnya. Nanti juga ada pembahasan sifat-sifat yang ada khilaf seperti insyaallah kita akan bahas sifatul idrak. Fahallahu idrakun wa la khulfu wa inda qaumin sahafihi al-waqfu. Ada yang bilang 21 sifat Allah Ta'ala. Wah, kita akan bahas ini satu persatu. Wah, kita juga akan sedikit membahas perbedaan antara mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dengan mazhab yang lain seperti kaum Mu'tazilah. Ya, ada sedikit. Dan insya Allah di akhir kali kita akan bahas juga beberapa pendapat yang lagi ngetren sekarang ini di beberapa aliran pemikiran. Seperti aliran pemikiran Ibnu Taimiyah wa ghairuh, yang namanya ada asma wa sifat, wa tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Insyaallah kita akan bahas di akhir. Setelah kita memahami dulu semua sifat yang 20 ini, baru kita akan lihat bagaimana mazhab-mazhab lain ketika mereka menghitung sifat Allah Ta'ala. Sallallahu Nabi. Wa hakadha ya ikhwan. Baik. Kita akan masuk ke PowerPoint. Sifatul wajib lillahi ta'ala. Di sini ikhwan, sifatul wajib lillahi ta'ala. Kalau ijmalan tadi kita sudah jelaskan, ijmalan secara globalnya cuma satu saja. Ittisafuhu bikulli sifatil kamal. Tiap-tiap sifat yang menunjukkan kesempurnaan itu wajib atas Allah Ta'ala mempunyainya. Pasti ada. Ini sifat yang wajib secara global. Wa tafsilannya ada 20 sifat. Ya, tafsirnya 20. Kok 20? Nah, kenapa ya tadi? Karena selain sifat yang 20 ini pasti merujuk ke yang 20 ini. Wah, kata. Oke. Nah, di sini kita akan baca sedikit nasnya musannif. Beliau berkata, "Fawajibun lahul wujudu wal qidam kadza baqaun la yushabu bil adam." Bait yang ke-22. Fawajibun, maka wajib atas Allah Ta'ala. Lahu bagi Allah Ta'ala al-wujudu. Sifatul wujud. Wujud ini menjadi mubtada, i'rabnya menjadi mubtada muakhar, dan wajibun ini menjadi apa? Khabar muqaddam wa hakadha. Al-wujudu wajibun lahu wa hakadha. Itu yang lebih afdal. Mungkin kita juga i'rabnya wajibun menjadi mubtada dan wujud menjadi khabar, tapi muskilahnya kan mubtada jadi nakirah ini akhirnya, tapi masih muskilah. Hadhi nakirah bi musawwigh. Musawwihnya adalah adanya jar majrur di sini. Ana kuliah pembahasan nahwu ya. Jadi afdalnya kita jadikan al-wujud ini mubtada. Adapun al-wujudu itu adalah wajibun lahu lillahi ta'ala. Oke, di sini beliau menyebutkan sifat yang nomor 1, wujud ini. Wal gidam, dan gidam. Sifat nomor 2, gidam. Kadza, begitu pula bagaun, sifat nomor 3, bagaun. La yushabu bil adam, yang tiada sama sekali unsur ketiadaan. Ini cuma tambahan ya. Allah Ta'ala tidak bersifat tiada, baik pun ketiadaan di awal adalah lawannya gidam, berarti hadis, ataupun ketiadaan di akhir adalah fana, yang itu adalah lawannya baga. Wah, kata. Tidak ada unsur ketiadaan bagi Allah Ta'ala. Allah senantiasa ada. Wah, kata. Itu artinya bait yang ini yang beliau jelaskan di sini. Oke, di sini perlu konsentrasi sedikit. Sifat yang 20 ini, ikhwan. Oke, sifat yang 20 ini kita akan bagi menjadi berapa? Tanqasimu sifatillah al-wajibah menjadi arba' aqsam. Nah, ini antum harus dikonsentrasikan dan harus diperhatikan. Yang pertama namanya sifat nafsiyah. Yang kedua
sifat salbiyah. Yang ketiga, sifat ma'anin. Yang keempat, sifat ma'nawiyah. Semua yang 20 ini kita akan bagi-bagi menjadi 4. Ada yang masuk dalam kategori sifat nafsiyah, ada yang masuk dalam kategori sifat salbiyah, ada yang masuk dalam kategori sifat ma'ani, dan ada juga yang masuk dalam kategori sifat ma'nawiyah. Oke. Ini apa maksudnya? Mungkin sebagian ini baru pertama kali dengar maksudnya. Maksudnya apaan? Ada nafsiyah, salbiyah. Ya, nafsiyah itu kembali ke kalimat nafs, zat. Salbiyah mengambil daripada kalimat salb ataupun negatif. Ya. Ma'anin, ya, jamak daripada makna, ya. Sifat yang termasuk dalam kategori sifat ma'ani. Juga yang keempat, ma'nawiyah. Ada pakai taknya, ma'nawiyah. Apa itu ma'nawiyah? Lalu apa bedanya dengan ma'ani? Ada yang ma'ani, ada yang ma'nawiyah. Oke, ala kulli hal, ini 4 sifat wajib kita fahami karena nanti di tiap-tiap definisi sifat. Di tiap-tiap definisi ketika kita mendefinisikan sifatul wujud, itu harus kita fahami dulu apa arti nafsiyah. Pas kita mendefinisikan sifatul gudrah, sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala, yujidu biha wa yu'dim ma yasha' ala wifqil iradah wal ilm. Itu harus kita fahami. Gudrah ini kembalinya ke mana? Gudrah ini kembalinya ke sifat ma'ani. Wah kata. Maka berarti harus kita fahami dulu, ini apa sih ma'ani? Salbiyah yang agak ruwet sedikit. Apa itu salbiyah? Salb yang negatif maksudnya apaan? Antara yang masuk di situ apa? Sifatul al-gidam wal baqa, itu masuk ke salbiyah. Nah, asal kita lazim kita memahami tiap-tiap daripada istilah yang 4 ini. Apa itu nafsiyah? Apa artinya? Dan apa sih sifat yang masuk dalam kategori sifat nafsiyah? Apa itu salbiyah? Apa artinya? Dan apa sih sifat yang masuk dalam kategori sifat salbiyah? Apa itu ma'ani? Dan apa juga ma'nawiyah? Dan apa itu artinya? Dan apa yang sifat yang masuk ke dalam kedua sifat ini? Ma'ani dan ma'nawiyah. Makanya kita akan ambil satu persatu. Nabda bis sifat yang pertama tadi apa namanya? Nafsiyah. Nafsiyah, salbiyah, ma'anin dan ma'nawiyah. Oke. Yang pertama, as-sifah an-nafsiyah. As-sifah an-nafsiyah. Definisinya adalah hiya sifatun thubutiyah. Yadullu al-wasfu biha ala nafsi dzat duna ma'nan zaidin 'alaiha. Kita ulangin. Sifatun thubutiyah yadullu al-wasfu biha ala nafsi dzat duna ma'nan zaidin 'alaiha. Artinya, definisi dari sifat nafsiyah adalah ialah sifat subutiyah yang ada, yang tetap, yang positif bukan negatif. Ya. Nah, yang menetapkan subutiyah. Berarti ini sifat ada emang. Ya dulu wasfu biha yang mana apa namanya al-wasfu sifat dengan sifat nafsiyah ini menunjukkan atas apa? Atas nafsul dzat, atas zat sahaja. Oke, ya dulu wasfu biha ala nafsi dzat. Oke. Gampangnya begini, ikhwan. Coba bedakan sifat al-wujud dan sifat al-gudrah. Pas kita bilang mawujud, Allah Ta'ala mawujud, itu langsung terbayang cuma zat sahaja. Cuma zat sahaja. Lain hal bila mana Anda membayangkan sifat al-gudrah, yang terbayang bukan hanya zat, zat yang mempunyai sifat. Oke, kita kiaskan dengan alam nyata. Pas kita bilang Zaidun, rajal wahid, rajal ismu Zaid. Ada orang namanya Zaid. Zaid itu ada. Yang terbayang apa? Cuma Zaid. Zaid ada. Zatnya Zaid terbayang. Tapi pas kita bilang Zaid itu alim, orang alim. Oh, berarti ada perkara yang lebih daripada zatnya. Zaid adalah sifat alim tadi. Zaid dia mempunyai kekuatan. Nah, berarti yang terbayang adalah zat plus kekuatan. Yang apa namanya? Yang nemplok di zat Z tadi, yang nempel di zat Z. Wah, kata. Nah, wah juga gitu. Semua sifat-sifat pasti dia akan menunjukkan perkara yang lebih daripada zatnya. Ya, semua sifat-sifat. Tapi sifatul wujud dia hanya menunjukkan apa? Menunjukkan kepada zatnya saja. Tidak ada sifat yang berlebihan dari zat. Zaid, ya Zaid. Zaid ada. Apa yang terlintas di benakmu ketika Al-Fagir bilang ada Zaid. Cuma Zaid yang terbayang. Tapi kalau kita bilang Zaid itu orang alim. Nah, berarti ketika pas kita menyifati Zaid sebagai orang alim, berarti bukan cuma zat yang terbentuk, zat dan plus sifat ilmu. Wah, kata. Gadir, Allah Ta'ala gadir. Berarti apa? Ada zat plus sifat al-gudrah.
yang menjadikannya gadir. Wahakadha. Alim, begitu pula. Hayy, zat plus sifatul hayah. Zat ditambah sifat al-hayah yang hidup. Jadi kehidupan, ya, al-gudrah, kemampuan, al-iradah, al-ilm, sama', basar, semua itu sifat-sifat yang bila mana kita fahami, itu berarti ada perkara yang lebih daripada zat. Pasti. Tapi kalau sifatul wujud, kalau kita fahami, dia hanya bisa kita menggambarkan zat sahaja, tanpa ada perkara yang tanpa ada perkara yang berlebihan daripada zatnya. Nah, ini artinya yadulul wasfu biha ala nafsi zat duna ma'nan zaidin 'alaiha. Wahakadha. Ini arti tadi yang definisi tadi, yadulul wasfu biha ala nafsi zat duna ma'nan zaidin 'alaiha. Dia tidak menunjukkan atas makna-makna yang lebih daripadanya. Kembali ke zat. Akan tetapi dia hanya menunjukkan kepada zat sahaja. Hakadha ya ikhwan. Ini adalah definisi daripada sifat nafsiyah. Al-Faqih di sini sebutkan sedikit daripada takhrijnya. Gauluhu sifat subutiyah, sifat yang menetap. Kharaja biha as-sifah as-salbiyah fa innaha adamiyah. No, apa ini? Maksudnya apa ini? Sifat salbiyah fa innaha adamiyah. Oke. Gate yang pertama adalah sifat subutiyah, ya. Berarti nafsiyah ini harus sifat yang subut, yang benar-benar ada. Lain halnya sifat salbiyah, karena sifat salbiyah sifatnya sifat adamiyah, sifat-sifat yang tiada. Maksudnya apa? Kita akan bahas nanti habis ini, insya Allah kalau sempat waktunya ya. Yang nomor 2 tadi sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu hakikatnya bukanlah sifat yang ada, itu sifat yang tiada. Seperti apa sifat salbiyah? Sifat salbiyah seperti al-gidam, itu sifat salbiyah. Ketika kita mendefinisikan sifat salbiyah, itu langsung pasti mau nggak mau inti pasti menggunakan negatif, menggunakan la atau menggunakan adam. Ma ma'na al-gidam? Al-gidam huwa adamul awaliyah. Oh, baga apa arti baga? Adamul akhiriyah. Oh, wahdaniyah apa arti wahdaniyah? Adamut ta'adud. Semua itu pakai adam. Nah, makanya namanya sifat salbiyah. Berarti dia ini sifat yang hanya mengambil perkara yang tidak layak. Adamut ta'adud. Adamul awli. Ini namanya sifat salbiyah. Lain halnya sifatul wujud. Sifatul wujud, sifat ubudiyah. Dia bukan cuma adab lah, dia memang mengadakan. Nah, halun tsabitan lidzat. Juga seperti sifat ma'ani. Itu semua sifat yang ada. Makanya fagauluhu gate yang pertama itu sifat subutiyah. Subutiyah adalah fasl awal. Dalam ilmu mantik namanya faslun awal. Ini adalah fasal yang pertama yang di sini kita membedakan antara sifat nafsiyah dengan sifat salbiyah. Kalau sifat salbiyah dia adamiyah, tapi kalau sifat nafsiyah dia subutiyah. Yang sifat subutiyah adalah sifat nafsiyah, juga sifat apa? Sifat al-ma'ani, juga subutiyah. Nah, harus kita membedakan antara sifat nafsiyah dan sifat ma'nawiyah dengan fasal yang kedua, dengan gate yang kedua tadi. Yadul wasfu biha ala nafsi dzat. Fasal yang kedua adalah yadul wasfu biha ala nafsi dzat duna ma'nan zaid 'alaiha kharaja biha sifatul ma'ani. Juga wal ma'nawiyah fa innahuma tadullu ala ma'nan zaidin 'ala dzat. Lain hanya sifat al-ma'ani dan sifat al-ma'nawiyah, walaupun mereka itu subutiyah, betul, sama kayak nafsiyah, dia subutiyah, tapi apa? Tapi dia menunjukkan atas perkara yang lebih daripada zatnya. Kayak gudrah tadi, iradah, ilm, haya, sama', basar, kalam. Juga kaunuhu gadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan ila akhirih. Hadi kullu yadullu ala ma'nan zaid ala dzat. Bikhilaf sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah hanya menunjukkan zat sahaja, tanpa ada makna yang zaidnya. Nah, makanya di sini adalah dalam definisi sifat nafsiyah ini kita menyebutkan yang pertama jins sifat. Nafsiyah adalah jins, adalah naw' min anwa' an-sifah. Fa qauluhu sifah ada jinsun fi ta'rif. Kemudian qauluhu subutiyah adalah fasal yang pertama yang mengeluarkan sifat salbiyah, karena sifat salbiyah adamiyah, tapi ini subutiyah. Kemudian yang kedua ini yadul wasfu biha ila akhir ta'rif, ini adalah fasal yang kedua yang kita membedakan antara nafsiyah dengan sifat ma'nawiyah dan ma'ani, karena itu adalah yadul wasfu biha ala ma'nan zaid. Tapi kalau sifat nafsiyah dia yadul ala nafsi dzat. Oke. Simpelnya di sini gampang. Sebenarnya sifat nafsiyah cuma satu. Al-wujud bas saja. Sifat nafsiyah cuma satu. Yang masuk dalam kategori sifat nafsiyah dengan definisi ini cuma satu saja, al-wujud. Fal wujud sifat subutiyah yang ada, bukan yang tiada, bukan adamiyah ini wujud. Yang mana wujud ini yadul wasfu biha ala nafsi dzat. Ketika kita mensifatkan suatu zat dengan wujud, kita hanya bisa membayangkan zatnya sahaja tanpa ada perkara yang bertambah daripada zat itu. Nah, itulah namanya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ya. Cuma satu yang masuk dalam kategori sifat an-nafsiyah. Yang kedua nanti kita akan bahas adalah sifat as-salbiyah. Sifat salbiyah yang masuk dalam kategori sifat salbiyah ada 5 nantinya.
Qidam, baqa, mukhalaf lil hawadits, qiyamuhu bin nafsi, wahdaniyah. Itu masuk dalam kategori sifat salbiyah. Nantinya sifat ma'ani ada berapa? Ada 7. Qudrah, iradah, sama', basar, kalam, apa namanya? Hayah, wal ilm. 7 sifat al-ma'ani. Nantinya sifat ma'ani ini akan menghasilkan sifat ma'nawiyah. Kaunuhu gadiran, muridan, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman, aliman. Nah, makanya itulah pembagian dari sifat-sifat yang 4 tadi. Insyaallah kita akan ambil di lesson yang setelahnya pembahasan sifat as-salbiyah. Oke, ringkasannya tadi apa namanya? Sifat yang 20 ini kita akan bagi menjadi 4 ya. Yang satu nafsiyah. Yang masuk dalam kategori sifat nafsiyah cuma satu, al-wujud saja. Yang yang kedua adalah sifat salbiyah. Yang masuk dalam kategori sifat salbiyah 5. Qidam, baqa, mukhalaf lil hawadits, qiyamuhu bin nafsi, wahdaniyah. Ya, tertibnya sama kayak yang biasa antum hafalin ya. Di Aqidhatul Awam ataupun di sifat yang 20. Fallahu mawjudun, qadimun bagi, mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, wa qaimun, ghani wa wahidun wa hayy. Itu masyaallah tertibnya persis ini. Jadi yang satu yang pertama nafsiyah. 5 yang setelahnya itu salbiyah. Kemudian 7 setelahnya adalah ma'ani. Dan kemudian 7 yang terakhir adalah ma'nawiyah. Oke, jadi 1, 5, 7, 7. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 7 berapa? 13. 13 tambah 7 berapa? 20. Pas 20 berarti. Oke. Kenapa sih dibagi kayak gini ruwet? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nah, di sini penting karena kita nggak mungkin memahami tiap-tiap definisi dari sifat itu, melainkan kita memahami pembagian yang 4 ini dulu. Yang mana definisi dari sifat itu penting sekali, ikhwan. Penting sekali kita memahami definisi setiap sifat karena banyak problematika orang-orang yang banyak pertanyaan-pertanyaan tauhid yang ngawur-ngawur tuh biasanya karena mereka tidak memahami hakikat daripada sifat itu. Ya, juga bina dalil al-aqli. Dalil aqli itu bisa terwujud bila mana kita sudah memahami dulu definisinya sifat itu apa. Wah, kata baru datang namanya dalil aqli. Ya, tapi tiap-tiap sifat mempunyai definisi. Nah, nggak mungkin kita memahami definisinya kecuali kita memahami dulu pembagian yang 4 ini. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Wah, kata. Insyaallah kita akan bahas di lesson yang setelahnya insyaallah pembahasan sifat as-salbiyah. Apa artinya salbiyah dan berapa sifat yang masuk di situ dan kenapa dinamakan salbiyah. Kemudian kita akan bahas juga insyaallah sifat al-ma'ani, apa itu artinya dan berapa sifat yang masuk, dan akhir kali sifat ma'nawiyah, apa itu artinya, dan sifat ma'nawiyah ini hanya diterapkan oleh kalangan Maturidiyah. Kalau Asy'ariyah mereka nggak pakai sifat al-ma'nawiyah. Wah, kata. Insyaallah cukup sekian dari kita pada hari ini. Kita ambil dikit-dikit ya, insyaallah bisa difahami. Yang penting kalau yang belum ada difahami, kalau yang ada perkara yang nggak bisa difahami, nanya. Jangan sampai nggak nanya. Bahaya ilmu tauhid nih, kalau orang salah muskilah. Dibilang kalau ilmu fikih, orang kalau ngawur dalam ilmu fikih, ujung-ujungnya dia fasik. Tapi kalau ilmu tauhid, orang ngawur dalam tauhid ujung-ujungnya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Makanya harus paham pelan-pelan, harus difahami dan harus jelas insyaallah. Ya khair. Kita tutup dulu darus kita pada malam ini dan kita akan buka setelah ini lesson untuk tanya jawab insyaallah. Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad. Nabi Al-Fatihah.